Kais rezeki tuai berkah. Bismillah, awali langkah, ikuti pagi mulai merekah. Ambil ancang, pegang kendali, perlahan-lahan roda mulai berputar. Harap-harap muatan ada yang terantar. Kais demi kais kuayunkan, onggokan sampah mulai terurai. Mulai pilih dan pilah-pilah, harap barang ada yang bernilai. Mentari senja, muatan terkemas. Peluh dan penat merambat untuk istirahat. Pulang bersama muatan, naik timbangan. Hasil kais, alhamdulillah, berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kemana aja nih? Ya, Pak Ustaz. Biasa kita nyari mamam ini mah. Gimana kabarnya? Ya, Cerita masalah sekitar kehidupan kita aja. Kan sekarang lagi apa namanya? Heboh-hebohnya lagi gunung berapi nih kan yang Jogja. iya. Memang ya serba pengen tahu. Iya. Man zahral fazadu bil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Nyata di laut dan di darat. Ya. Kerusakan itu sebabnya karena tangan manusia sendiri. Oleh karena itu ya mari kita koreksi diri kita. Tidak binafsik lah. Aduh, makasih banyak Bapak ya. Makasih, Pak. Ngomong ngopi nih belum ngopi nih. Ya, ayo. Ngobrol mulu. Ya, minum lah, kopi ya. Ayo. Lah iya. Buru-buru nih. Yang Tinggal penting dulu Bang ya. kita- Ya, Assalamualaikum. Nama saya Mukhlis. Saya lahir tahun 1968 di Aceh, tepatnya di Tanah Gayo. Latar belakang pendidikan saya dari SD, sekolah dasarnya itu dari MI, kemudian dilanjutkan dengan Sanawiyah, Aliyah, dan langsung ke IAIN di Banda Aceh, yaitu IAIN Arandiri Darussalam Banda Aceh. Di IAIN kita kebetulan mengambil jurusan ya di Fakultas Dakwah, jurusan penyiaran penerangan agama Islam. Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arrafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arrafu. Dan kami jadikan kamu bersuku-suku, berkabilah-kabilah, bergolongan-golongan. Allah yang punya mau, kita punya bahasa Sunda, bahasa Betawi, bahasa Aceh, bahasa Padang. Nah, setelah beberapa tahun saya mengalami ya pahit getirnya di ibu kota, di Jakarta tepatnya, saya menjalankan kehidupan sendiri ya, sebatang kara bisa dikatakan. Kemudian alhamdulillah saya dapat jodoh orang Bojong Nangka ya. Ketika saya masuk ke Bojong Nangka lebih kurang 15 tahun yang lalu ya, tepatnya 1994 saya sudah mengajar di
madrasah yaitu MI di Bojong Nangka. Kemudian beberapa tahun kemudian saya dipercaya oleh yayasan untuk mengajar di sanawiyahnya. Ini satu keberkahan buat saya. Kenapa? Karena ya ketua yayasan kita memang sangat legowo, sangat terbuka. Ya, sangat terbuka dengan orang yang di luar dari Bojong Nangka sendiri. Bacaan nun mati atau su dimasukkan ke huruf it. Ada berapa huruf itu? 2. Dua. Ada 6 terbagi kepada 2. Yang 4 adalah idgham bi gunnah. Ini hurufnya. Karena ada kesamaan maupun dia datang dari Aceh, dari Padang maupun dari Madura, dimanapun datang ke sini membaur dengan masyarakat yang ada di Bojong Nangka dengan ajaran yang sama, dengan akidah yang sama, akhirnya tidak ada masalah, berjalan seiring. Gitu. Yang paling tidak itu menjadi satu langkah kedua setelah pada kesempatan Sabtu yang lalu kita mengadakan sidang paripurna tingkat mubalik Yayasan Masjid Al-Mu'tamin. Pertama yang saya angkat itu pro dan kontra hadis 73 golongan, di mana kita terdiri dari beberapa etnis, suku dan bangsa Indonesia ini sering terjadi pergesekan-pergesekan kecil di antara majelis-majelis yang ada. Ada beberapa hal yang perlu dikritisi di sini. Mungkin ada hal yang sangat-sangat prinsipil kalau menurut pendapat saya. Masalah tadi ya, pro dan kontra ditambahkan saja nanti sholat al-hasyar nanti wama atakumur rasul fahuluhu amanahakum anhu fantahu. Jika kamu berselisih tentang sesuatu, kembalilah kepada Al-Quran. Etika. Salam. Warahmatullah. Zat. Alhamdulillah. Zat ya. Ya duduk. Duduk. Nggak ada. Liwali walidain. Doakan orang tuamu karena dia memberi kasih sayang. Ya Allah, kasihlah dia seperti dia mengasihi aku. Gitu. Jangan sampai kita melupakan. Tapi juga karena mengajar juga dia untuk memenuhi kebutuhan hidup dia juga tidak cukup. Dia tidak malu, tidak hina. Karena sampah itu bukan musuh, bukan hina. Nah, beliau dengan sukarela, dengan ikhlas untuk memenuhi kebutuhan hidup, hajat hidup rumah tangganya, yang disebut rumah tangga itu surganya dia, baiti janati, sekaligus juga rumah tangga yang dibangun itu kan rumah tangga yang menyenangkan, sakinah, rumah tangga yang penuh kasih, mawaddah, rumah tangga yang penuh sayang, warahmah. Maka segala usaha dia lakukan, dan saya bangga terhadap itu, tanpa dia malu, tanpa dia gengsi. Tidak ada gengsi, gengsi itu nggak makan. Untuk kehidupan ekonomi ya agak sedikit ya bisa dikatakan lemah kita. Iseng-iseng saya mencoba ya mengais-ngais sampah yang menurut mungkin secara manusiawi ya sampah itu tidak berguna lah. Tapi alangkah indahnya kalau kita bisa mengais tapi dengan keikhlasan kita mengharap ridha Allah, ya pekerjaan itu juga memberikan apa namanya input atau memberikan berkah kepada kita. Ya saya jalankan sudah beberapa tahun ini, alhamdulillah rezeki yang selama ini agak tersendat, alhamdulillah bisa tertutupi dan ya bisa menyekolahkan anak. Tentu ya orang menganggap ya di sekeliling kita, lah seorang dokter Anda, seorang sarjana, begitu kerjaannya. Memang kadang-kadang sering terdengar. Tapi saya secara pribadi, khususnya orang-orang Bojong Nangka, itu tidak terdengar di kuping saya. Kenapa? Karena orang Bojong Nangka terbuka, tidak memandang latar belakang kita siapa. Intinya kita mencari keberkahan. Dengan demikian, saya berpatokan kepada
firman Allah, "May yattaqillah yaj'alahu makhraja." Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberi jalan keluar dari kesulitan yang dia derita. Yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan membuka rezeki dari arah yang tidak diduga-duga. Ini yang saya rasakan. Sebenarnya ada hubungan yang sinergik antara kita sebagai profesi kita sebagai guru, kemudian sebagai seorang yang di bawah pemulung, itu sebenarnya sangat sinergi. Kenapa? Karena Rasulullah sendiri, kalau kita lihat hadis-hadisnya banyak mengatakan idda binafsik, berdakwah kepada diri sendiri dulu. Ya, kita berkaca ke diri sendiri dulu. Ya, kita urusan kita aja dulu kita pikirin. Nah, kalau sudah beres, baru kita berhubungan dengan orang luar. Ku ampusakum wa ahlikum nara. Kan itu dalilnya. Jadi, ya sangat sinergi sekali. Bagaimana kita mau membicarakan masalah orang-orang yang lemah, orang-orang yang ekonominya lemah. Kita sendiri tidak pernah terjun ke situ. Kita sendiri nggak tahu medan mereka bagaimana. Sehingga ya fakta yang kita sampaikan kadang-kadang bertolak belakang dengan apa yang kita sampaikan. Masalah pekerjaan juga nggak pilih-pilih, nggak gengsi orangnya, walaupun dia sebagai ustadz yang bertitel ya, seperti dokter Andes gitu, itu nggak ada masalah untuk dia kayaknya sih. Kalau dibandingkan dengan dia yang ngajar sama dia narik sampah, penghasilannya itu kayak sih penghasilannya itu dia ini lebih besar di sampah gitu. Walaupun ya kerjaannya itu ya banyak orang yang nggak mau, ya pada umumnya gengsi lah gitu. Sekarang ya alhamdulillah udah dipercaya untuk khotbah Jumat, ya untuk orang-orang syukuran atau selamatan itu udah cukup dipercaya lah, bisa diterima. Saya berkali-kali mencoba mengikuti ujian pegawai negeri, ternyata dalam arti kata nomor aja nggak keluar. Ini permasalahannya apa? Nah, saya mengharapkan kepada pemerintah kita supaya jeli memperhatikan mana yang perlu data yang konkret dari pendidikan kita yang selama ini barangkali terabaikan, sehingga proses sertifikasi yang sekarang lagi gencar-gencarnya ya supaya bisa maksimal sampai 2014 memang bisa selesai program pemerintah. Ya kalau kita terdaftar sebagai peserta sertifikasi ya kita sangat mengharapkan. Ya alhamdulillah kita berterima kasih sekali kepada pemerintah kita. Sampai saat kita 360 RT, 55 RW. Memang yang paling banyak di Jatirayu sih, sampai 23 RW di situ. Ini DKI yang dimaksud tadi Bojong Nangka barangkali sekitar sini. Ini jalan rayanya kan sekitar sini. Bojong Nangka. Kampung Bojong Nangka ya. Itu merupakan salah satu
wilayah di Kelurahan Jatirahayu. Kebetulan di RW 7 dan RW 8 kalau saya di situ. Emang itu cukup unik. Saya waktu muda denger yang namanya Ujung Aspal tuh di situ ya. Lagunya Iwan Fals itu ya. Jadi kayak ngelihat sejarah begitu. Kalau dulu denger cuman lagunya, sekarang lihat wilayahnya. Ya memang di situ Jakarta ya dengan Bekasi yang merupakan penduduk aslinya situ yang Betawi gitu ya. Jadi ya bukan termarginalkan barangkali ya. Itu suatu kampung yang bisa bertahan di tengah datangnya para pendatang begitulah, para pendatang baru. Jadi memang ada keunikan di situ. Ini Jatirahayu ini adalah salah satu kelurahan di Kecamatan Pondok Melati yang terdiri dari 4 kelurahan. Kita ada salah satunya. Jatirahayu, Jati Murni, Jati Melati, dan Jati Warna. Penduduknya kita terbanyak di antara 4 kelurahan kan, kita terbanyak. Jadi kita 50.000 jiwa lebih. Jadi penduduk Kecamatan Pondok Melati sekitar 100.000 dan 50.000 di kita. Jadi setengahnya di 3 kelurahan yang lain gitu. Jadi sangat padat untuk Jatirahayu ini. Kecamatan Pondok Melati merupakan pemekaran dan penggabungan barangkali dari 3 kecamatan. Seperti awalnya memang kecamatan ini, kecamatan induknya adalah Pondok Gede. Kopinya tuh sudah dibikinkan itu, jangan sampai gak diminum tuh. Iya. Wilayah Bojong Nangka ini itu ada sekitar 12 atau 15 hektar ya. Itu sudah terbagi-bagi. Nah, Bojong Nangka ini kan terdiri dari kalau tidak salah sekitar 3 perumahan. Ada perumahan Jati Warna Indah, Ardini, dan Jati Permai, kemudian Bojong Nangkanya sendiri. Nah, saya melihat rata-rata yang tinggal di perumahan itu adalah pendatang. Ya, banyakkan pendatang. Kemudian bukan berarti bahwa penduduk Bojong Nangka tidak ada yang tinggal situ. Ada juga beberapa. Yang pertama tentu Jakarta ini punya salah besar. Jakarta. Salah besarnya itu apa? Dia melakukan intervensi pembangunan tanpa melakukan pemberdayaan masyarakat. Itu kesalahan pertama. Akibatnya orang Bojong Nangka ini itu namanya modern, itu cekak jadinya. Sekolah kagak cukup, pengen modern. Akhirnya jual tanah, jual segala macam. Nah, ini yang terjadi, yang namanya itu tidak terjadi cross budaya. Itu kesalahan Jakarta. Kebaikannya dia juga. Nah, masalah Bojong Nangka dipacu untuk mau membangun dirinya. Tapi kan yang pendatang sini itulah pedagang, nggak mikirin sekolah. Tapi mulai pendatang-pendatang baru yang sekolah, barulah orang Bojong Nangka, tahun 90-an loh baru sekolah orang Bojong Nangka itu. Nah, seperti misalnya Ilyas sampai S1, Qodi Riyadi, nah gitu ya. Itu kan tahun 90-an. 80-an belum ada yang sekolah. Paling tinggi SMA, udah hebat. Kalau dulu kan sempat SD, Slamet, Mayun, nah itu kan tahun 60-an, 70-an. Udah hebat tuh kelas 3 SD, kelas 4 SD. Ya mayoritas beragama Islam, tapi ada juga agama yang non-Islam seperti orang etis Cina gitu. Itu juga dari zaman Belanda sudah ada. Tapi ada kampung itu yang terbuka, ada kampung tertutup. Kampung terbuka itu artinya orang kampung itu keluar, bawa hasil bumi keluar ke pasar. Nah, kampung Bojong Nangka ini enggak, unik dia. Dia tidak keluar.
dia tanam jagung, tanam padi, tanam pisang segala macam, dia didiem sini, rambutan, mangga. Jadi orang luar datang beli hasil buminya. Waktu beli hasil bumi itu ngenalin nama siapa? Leman, jadi namanya Sulaiman kan, nah panggil Leman. Nama siapa? Lamet, namanya Slamet kan, Lamet, nah, ujungnya doang gitu loh. Jadi orang kampung ini memang dulu kalau nggak ada pendatang, itu memang dia menjadi yang tertinggal. Nah, pendatang pertama orang sini itu Cina. Yang bikin cerdas orang kampung Janaka itu Cina. Nah, Cina inilah yang dulu mendorong lah. Ya, ada dua kepentingan yang disebut take and give, saling menguntungkan. Si Cina usaha dagangnya ini, karena dulu di kampung sawah itu juga ada misionaris, orang-orang Katolik mengembangkan agama di kampung sawah. Dia juga udah penduduk, butuh juga dagangan, butuh juga bahan-bahan baku. Nah, Cina ini kan otaknya dagang. Nah, belilah dagangan orang kampung. Orang kampung ini karena dia juga kurang pendidikan, ya, nggak sekolah segala macam, Cina lebih pinter, diajarin, lu mesti nabung, gitu. Diajarin mesti Cina. Nah, terjadilah yang panjang, terus asimilasi, perkawinan campuran. Orang pendatang Cina itu kawinlah sama orang asli. Nah, namanya terus menjadi ada Suatma, namanya ada terus menjadi Empoh, ada namanya menjadi Pewih, ya kan? Nah, kayak gitu-gitu. Penjok, Penny, nah itu kayak gitu-gitu. Mereka mengakui bahwa pendatang itu ternyata pandangannya itu lebih baik atau lebih luas, sehingga apa yang menjadi gagasan kita itu diterima dengan baik. Contoh yaitu tadi gang ini hanya cukup dengan becak. Dengan adanya pendatang itu kita berrembuk bersama sehingga bisa diperlebar, bisa diplur. Lah, sana ke sana itu juga belum. Itu semua sawah itu. Ini juga di sini nih. Udah aja bawa tempel-tempelin dulu, biarin dah asal jadi kayak gitu. Dulu orang pribumi semua orang asli Bojonegoro. Asli. Satu pun nggak ada. Orang penumpang itu pendatang itu nggak ada. Nah iya sekarang ini mau panen di misalnya. Terus kita lapor. Kalau kita mau udah mau potong padi gitu. Ke sini ke Gedong. Tuh, ke Pondok Gede, namanya Gedong Pondok Gede. Itu orang Cina sih yang ngurus. Orang Cina. Pegang ownernya. Nah, nyampe zaman Jepang, Mbak tuh udah kemari lah, udah pulang di rumah dah, udah aman namanya. Pakai apa pakaian tuh? Boleh dikatakan yang gagak pantas sama kita, manusia dipakai. Pakai karung, tidur juga karung goni. Makanya itu banyak banget tumaknya. Kita pada digigitin tumak kalau sampai pada merah nih. Seperti kayak kutu kebo gitu, gede-gede. Lagi zaman itu mau ada segala ancemon itu yang dari singkong itu, ancemon ya udah macam-macam ya. Iya, sama nasi jarang tuh ketemu sama nasi. Itu baru kata PKI Lubang Baya dekat. Baba tuh menjadi ada PKI di situ. Baba belum pernah nyabak ke Lubang Baya itu, belum pernah. Tapi dekat. Orang Bojonegoro nggak ada, tibang katanya doang, jadi ada nama dia situ tercantum. Macam tukang pancing lindung, segala tukang ngalang-ngalang apa itu pada terlibat, tapi nggak tahu urus-urusannya. Soal diajaknya PKI bagaimana gitu, tibang ada anggota aja gitu.
Katanya nama sih ada, cuman tahu dia atau salah atau enggak. Namanya itu Mbah Serbaguna, Mbah Sarayudang, dua. Iya, tokoh-tokoh yang nyebut ya begitu sih, iya. Sesepuh Bojonangka. Dari tahun 45 udah ada. Iya, inisiatif warga Bojonangka lah. Masih, kalau setiap tahunnya rutin sih, tiap bulan mulu di Maulidan. Jadi di sini juga istilahnya ya seperti kumuh udah lah kan, iya. Kotor ya, makam juga istilahnya. Cuman ya keadaan terpaksa. Ya dulu ya masih orang pribumi dulu, ya masih adem ayem aja ya. Ya tenang-tenang aja, nggak di sini gua nggak ada pembuangan sampah. Ya masih warga pribumi asli semua, belum ada pendatang. Ya sebenarnya sih keberatan kita, ya cuman gimana? Karena ya sebenarnya emang jelas berat sih berat, apalagi kalau dibakar asapnya kan mengganggu. Ya, cuman kita juga nggak bisa melarang, soalnya ini juga ada pengurus, semua kan ada pengurus. Ya, cuman kalau bisa diamankan bagaimana caranya lah, supaya rapi, tertib juga, asap juga jangan sampai berlarut-larut, soalnya di kita udah banyak warga yang pada kena flek. Maka kalau saya itu yang daerah situ kalau ada yang bakar saya larang, bahkan saya marahin situ, saya bilang bis bakar enak pergi, saya yang deket kan Keduman imbasnya. Ya, kalau dia mau jauh orang depan, asap kadang-kadang kan kalau gede aja nyampe ke dia, kalau lagi kecil kita yang bawa belur. Tapi masih dilaksanakan berapa? Kalau sampah itu di samping bau ya, juga membuat apa namanya rusaknya lingkungan. Seperti tanah di bawah itu menguruk kali ya, kali yang harusnya kita urusin, kita rawat bersama, ya kita pelihara alam inilah, sehingga diurukin sampah tiap hari secara nggak langsung itu. Kalau boleh dibilang ya kita bisa ngelihat rame-rame kedangkalan kali itu, pinggir kali udah penuh sampah gitu ya. Itu sangat mengganggu kita. Pabrik semuanya buang ke sini. Ini sampahnya seperti ini. Ini larinya hanyut ke kali situ. Nah, menimbulkan kedangkalan kali yang sehingga membuat banjir akhirnya gitu. Sementara sampah berantakan, timbulnya penyakit. Sampah itu serba apa namanya, kalau orang Jawa ewo hoyong pambudi itu ditangani secara baik, sarana dan anunya itu prasarananya tidak kurang cukup. Kalau umpamanya dibiarkan memang merupakan suatu gangguan untuk hidupnya dalam hal kesehatan penduduk kita. Ada jawaban kesulitan armada dan sebagainya. Nah kalau semuanya belum dipraktekkan ya, hanya ngobrol kan kita, ini udah jawaban seperti itu. Akhirnya kita udah dipatahkan ya, punya ide yang mungkin untuk masa depan warga kita ini, tapi udah dipatahkan di tengah jalan. Hal-hal seperti itu yang sangat saya sesalkan tuh ya. Jadi ada ide yang cemerlang gitu, kadang-kadang dipotong dulu, dipatahkan dulu. Nah sekarang pemerintah lagi mengupayakan di tiap RW itu ada pengolahan sampah. Jadi kalau ada titik-titik pembuangan sampah liar seperti itu, lebih bagus diorganisir dengan pengolahan sampah, tapi tidak terlalu besar-besaran, lingkupnya lingkup RW. Menghilangkan baunya sendiri mah barangkali yang namanya sampah mah ada baunya, tetapi kita berusaha mengurangi saja barangkali seperti itu. Nama saya Mulyadi, saya tinggal di Bojonangka, RT 07 RW 08, dan pekerjaan saya tiap hari mencari rongsokan atau memulung untuk menghidupi anak saya, keluarga saya. Setiap hari penghasilan saya ya 20 sampai 25.000 per hari. Ya alhamdulillah keluarga saya tuh dapat menerima apa adanya, walaupun itu tidak mencukupi. Istri saya bekerja ya seperti kuli-kuli nyuci begitu, kalau ada yang nyuruh kuli nyuci. Ya paling penghasilannya istri saya 250 lah per bulan.
Anak saya yang pertama sekarang sudah mempunyai suami, cuma kehidupannya juga sama, masih nyampur sama saya, belum pisah. Ya, anak yang kedua dia SMP tapi malah putus sekolah. Sekarang ia tidak sekolah, cuma tinggal yang dua ini, yang nomor 3 dan nomor 4 dia masih sekolah SD. Nah, anak-anak yang pertama tuh saya namakan Mustika Mayang Sari. Nah, ketika itu kan saya lahir, saya perjaka. Nah, itu mustika saya, jadilah dia. Jadi saya bilang Mustika Mayang Sari, itu mustikanya yang pertama. Nah, yang kedua ya, Sri Isnaini Rahma. Nah, Sri Isnaini Rahma ini saya ambil Sri kan sebagai Dewi, Isna ini kan 2. Nah, Rahma itu rahmat, semoga dapat rahmat. Yang kedua dapat rahmat dari Allah SWT. Yang ketiga ini Ismi Nur Rahma, sama Ismi artinya nama, Nur cahaya, Rahmah jadi nama yang penuh cahaya. Nah, waktu ini nih Ahmad Jihad Zulfikar saya namakan. Waktu itu dia lahir lagi musim jihad. Nah, situ tertarik hati saya namakan Ahmad Jihad Zulfikar. Itulah. Jadi anak saya semoga semangatnya tuh seperti apa? Pedangnya Sayyidina Ali tuh, Ahmad Jihad Zulfikar, supaya semangatnya menggebu-gebu lah begitu. Ya, jihad dalam membela agama Allah itu berjihad namanya, membela agama Allah, jihad. Bukan jihad-jihadan, harus jihad yang asli gitu. Nah, saya datang sini, lihat kampung sini, ini kampung apa sih namanya, kampung Bojonangka gitu kan. Oh, Bojonangka. Nah, itu yang saya kenal gitu kan. Terus saya lihat, logat bahasanya Betawi Ora. Namanya lucu-lucu. Yang saya kenal dulu nama Tonge. Loh, kok nama Tonge gitu kan? Satu lagi nama Paul, orang Belanda. Bukan. Keturunan Cina. Oh, gitu. Jadi nama orang asli sini siapa? Nah, saya kenal lah, Nin Ahmad namanya. Oh, Nin itu apa? Nggak tahu juga dia. Ahmad itu kan anak. Nin itu janin itu apa gitu kan. Jadi terus saya ke Kober. Sini ada kuburan wakaf. Ada Kober katanya. Misalnya di Batu Nisan, namanya lucu-lucu. Ada nama kodok, ada nama ledeng, ada nama macam-macam namanya kan, ada tingtang, tangtung gitu ya. Nah, itu nama-namanya. Jadi, oh ini daerah primitif, daerah yang tertutup, yang belum ada pendatang dulu-dulunya. Nah, sekarang mulai ada pendatang karena ada pembangunan atau intervensi perluasan kota Jakarta atau pembangunan Jakarta menempatkan Bekasi sebagai kota penyangga. Itu. Nah, jatuh cinta saya. Ya kalau dihitung-hitung sih pengeluaran ya minimal itu kalau pengeluaran 50 ribu dah itu pengeluaran. Nah, jadi kalau pendapatan saya sehari 25.000 ya itu nombok, utang ke warung, terus punya duit baru bayar, begitulah kehidupan sehari-hari. Semua tuh manusia berharap ingin hidupnya bahagia kan. Nah, dalam kehidupan ini bisa ada peningkatan, istilahnya peningkatan maupun ekonomi, peningkatan pendapatan begitu. Mau saya ya begitulah, saya dapat mencukupi kehidupan saya, menghidupi keluarga saya, bisa menyekolahkan anak saya setinggi-tingginya. Namun sekarang ini kan buru-buru sekolahin setinggi-tingginya, SMP aja kan tahu sendiri sekarang udah bayar. Dan untuk membayar saja itu saya tidak mampu. Untuk makan sehari-hari aja kan istilahnya cuma hanya pas-pasan. Buru-buru sekolah buat bayar. Nah begitu. Makanya anak saya putus sekolah. Keuntungan dari pabrik ya dulu sih istilahnya saya pernah keuntungan dari limbahnya pernah mencoba sebentar lah. Waktu keuntungan limbah lakban tuh, limbah pabrik lain saya belum pernah merasakan keuntungannya begitu. Nah saya kan sudah coba kerja dulu, makanya saya kerja pernah di Ganesha. Itu kan kerja sekarang kan cuma kontrak paling lama 3 bulan.
Nama gua aja pindah. Nama gua deh. Harus diacak-acak lagi. Oh iya. Dulu, tapi sekarang udah enggak. Dulu itu angkatan udara itu juga brengsek. Main patoknya tanah orang semua sama dia. Ya kan, sampai ribut, ada pabrik, ada radar segala macam kan. Apa urusannya, kapan coba bicara sejarahnya? Mana tanah lo? Mana perfounding? Gak punya. Ya kan, itu Gorin, pamasan perang sama siapa? Ini kan tidak termasuk jajahan Belanda. Cina yang nguasain kok, gitu loh. Nah, ini yang terus zaman tahun 98 mulailah berubah semua kan. Nah, apalagi dengan undang-undang yang namanya itu bisnis angkatan darat, TNI lah, semua seluruhan mesti diprivatisasi atau mesti dirampingkan. Mana yang betul-betul milik TNI. Zaman dulu itu ya namanya tentara kan, apalagi pasca udah lama masuk udah baru kan, zaman Soeharto. Ya enggak, tentara kalau nggak dapat tanahnya cekek kita sama dia. Nah, sekarang nggak bisa lagi. Ini udah civilization, jadi peradaban itu peradaban sipil. Tentara itu adalah sipil yang dikasih seragam. Bukan lahir di tentara dia. Bukan. Ya tentara mesti sadar itu. Sipil dikasih seragam. Pabrik-pabrik itu mereka punya tendensi, saya punya pabrik di sini itu atas dasar tanahnya serdadu Auri. Nah itu kebanyakan mereka itu wah sudah, yang penting apa namanya, maaf ya, backing saya kuat. Kalau umpamanya masyarakat mau gini-gini, saya lari ke yang punya tanah itu. Memang ada beberapa masukan dari masyarakat bahwa di Bojongnangka itu ada sebuah tanah milik Angkatan Udara dan dipergunakan untuk industri dan sebagainya di situ. Yang pasti seharusnya ketika ada sebuah pembangunan industri di sana, di sekitar wilayah itu seharusnya bisa menikmati gitu. Dari sisi tenaga kerjaan, kemudian dari sisi apa namanya pembangunan sosial di sekitar situ itu juga harus meningkat. Nah ini makanya nanti dalam waktu dekat kami akan berbicara dengan tokoh masyarakat di sana. Kemudian kita akan tanya juga kepada pihak yang kalau nggak salah Angkatan Udara di sana tentang kondisi pembangunan di sana. Yang saya tahu sih, yang saya tahu hanya basa-basi lewat RT. Saya memberitahu ke RT ini dari pihak perusahaan ya, mau ada kegiatan pabrik di sini, hanya segitu doang, sebatas itu doang. Untuk lanjutnya saya nggak tahu. Memang sedang kita monitor dan kita awasi, juga kita mau data sebenarnya. Dari keluarga sini mau data, ini sebenarnya perizinannya seperti apa, seperti gimana kan, kita sebagai wilayah walaupun katanya dengar dari apa selintas wah itu punya Auri, tapi kan itu hanya tanahnya aja yang bertanggung jawab. Ada apa-apa kan kita yang punya wilayah gitu, kelurahan, kecamatan gitu kan. Kita sedang upayakan untuk observasi sejauh mana industri-industri itu membawa efek terhadap lingkungan gitu kan, gitu yang kita monitor emang. Bagi kami di bidang pemerintahan liar ya. Yang pertama, peruntukan tanah itu tidak sesuai lagi dengan tujuan semula. Itu kan kalau nggak salah dulunya tanah rudal ya, apa disebutnya ring rudal ya, ya punya TNI AU. Tetapi kenyataan sekarang saya juga asli baru tahu waktu itu dengan Pak Lurah, karena saya melihat kok PBB kita sulit banget gitu ya. Katanya di situ ada pabrik-pabrik, emang sulit masuk ke situ. Kalau saya bilang ya semuanya ilegal sih ya, ilegal yang nggak bisa dipertanggungjawabkan sebetulnya. Kira-kira seperti itulah ya yang terjadi di lingkungan. Dimana salah satu sisi kalau kita lihat menguntungkan ya
untuk warga sekitar sini. Tapi di lain sisi juga banyak hal-hal yang merugikan masyarakat di sekitar kita. Masalahnya tingkat polusi yang selama ini tidak diperhitungkan oleh perusahaan. Polusinya juga sangat mengganggu. Jadi ada kegiatan yang membersihkan darat pakai tekanan kompresor yang sangat tinggi. Tidak ada yang positifnya bagi saya. Yang pertama perizinan juga nggak ada. Kemudian saya tidak tahu kalau penggunaan tenaga kerja apa pakai tenaga kita juga. Yang ketiga pengawasan juga kita sulit karena di lain pihak penggunaannya sekarang sudah komersil, tetapi ngakunya masih punya institusi begitu. Kita rugi punya wilayah seperti wilayah industri, walaupun industri-industrian kan kecil-kecilan kayak gitu, tapi kompensasi terhadap pembangunan kelurahan hampir dikatakan nol. Bahkan ya isu-isu berkembang, wah ini nggak bisa masuk, ini punya Aure, padahal kan sebenarnya nggak ada urusan. Saya lihat banyak keluar masuk mobil kontainer kan situ kan. Nah, keluar masuk mobil kontainer kan jalanan kita ini adalah jalanan yang macet, walaupun nggak ada kontainer pun sehari-hari wilayah itu macet. Sumir dengan adanya penambahan kontainer mobil gede-gede gitu macet. Dan pasti jalan cepat rusak. Padahal kontainer itu saya belum tahu kompensasinya apa terhadap wilayah kita. Kepala keamanan di sini nih, Bang Made, Dek Culai. Nah, ini orang Bojonangka. Pacaran dengan Bojonangka, bentar lagi mau kawin Bojonangka nih, jadi warga sini nih. Ini KTP-nya doang. Nah. Saya pakai tenaga kerja orang Bojonangka 7 orang. Ya pasti ada, kena sewanya murah kan. Ya sewa murah, di samping itu pun juga ya tanahnya di sini kan luas. Jadi kita pun juga bisa pakai, bukan sekedar cuma yang kita sewa, tapi ya bisa kita pakai yang lain-lain gitu kan gitu, ke sampingnya gitu. Pertama di sini aman, keduanya tenaga kerja banyak, ketiganya ya upah masih bisa dinego lah ya, tidak harus standar UMR gitu kan gitu, karena kita pun juga kan ya baru mulailah kan gitu, dan mereka pun juga ya cukup mengerti itu. Ya sebetulnya sih masyarakat Bojonangka ini kan masyarakat yang baik ya. Dia terdidik, dia pun juga agamais, sehingga kan untuk kita merekrut mereka itu kan nggak begitu susah ya. Cukup pengertian lah mereka kan gitu. Jadi kalaupun juga nanti misalnya usaha ini berkembang, ya tidak untuk kemungkinan kita akan rekrut lebih banyak lagi dari masyarakat sini gitu. Ya gue sehari-hari di sini pekerjaannya ngerjain klip, bracket, sama plat-plat yang lain deh. Terus harapan gue sih kerja di sini pengennya gaji gue naik ya kan, terus di atas UMR lah kayak gitu aja deh. Ada yang 15.000, ada yang 30, ya paling gede sih 35. Kalau masalah tunjangan kesehatan sih kayaknya nggak ada. Ya alasan gue sih kerja di sini ya karena kerjaan susah ya kan, kalau yang ada aja deh ambil gitu aja. Kebanyakan sih orang Depok, terus orang perantauan juga. Orang sini ya gue doang. Saya tidak protes ke RT, hanya memberi masukan pada saat itu. Tapi RT mempunyai alasan bahwa saya tidak bisa karena ini di lingkungan Auri. Di lingkungan Auri. Ya padahal saya juga sudah kasih tahu. Saya tidak protes ke Auri, tapi dalam hal ini saya protes kepada perusahaan yang ngontrak tanah Auri. Gitu. Seperti itu. Ya, cukup di situ aja, RT tinggal memberikan solusi yang baik terhadap kita gitu. Sehingga membuat jengkel warga gitu ya. Sedangkan warga di sini sudah cukup sabar sebetulnya. Cukup sabar, kalau bisa ya bagaimana cara kita itu musyawarah lah ya. Kalau masih bisa diatasin, mari kita rembuk bersama jalan keluarnya seperti apa gitu. Tapi rupanya pabrik sendiri nggak nanggapin gitu. Oh sudah banyak cara, banyak solusi
untuk kita berbicara, tapi mereka yang sesepuh sini yang punya punya hak, punya wewenang untuk membicarakan itu, sepertinya mandek. Apakah dia karena takut bayangan itu berhadapan dengan pabrik yang membackingi Serdadu atau bagaimana, saya tidak tahu. Kalau Baba dikata kagak setuju, yang setuju kita setuju, nanti kagak setuju. Soalnya ya bukan apa, soalnya ya lokasi dia Auri kan. Cuman kita tuh berdekatan sama lingkungan sih, emang yang keberatan itu ya agak keberatan sedikit ya. Nah, ngeluar daripada jam kerja juga kan jam 12 malam masih kerja, ya bising kan baunya. Ya merasa terganggu juga sih lingkungan ya. Ya kalau saya sih setuju lah. Soalnya itu juga ya namanya bukan punya kita kan, Auri punya urusan. Karena dia yang kontrakin. Ya kita kadang-kadang banyak udah berapa kali kan yang datengin juga tetap aja kan nggak dianggap. Kayak orang 05 itu model Pak Sama, apa kan juga udah pernah datang. Om cari sendiri juga udah pernah nyampe. Nah, aku pernah melemparin sengnya pabrik, lalu orang-orang pabrik itu keluar datengin saya, ya saya jawab apa adanya. Kalau mau diproses silakan, ya saya siap masalah ini. Kalau mau saya bilang, mau saya itu bosmu, saya bilang, bisa memberikan menemuin saya atau paling tidak itu RT saya. Bagaimana permasalahan ini bisa diselesaikan? Padahal saya berbuat seperti itu bukannya saya benci, tapi mau memberi masukan. Tapi selama ini pihak pabrik sendiri nggak pernah memberi tanggapan. Bagaimana caranya? Kalau bisa dipindah ya dipindah lah. Masalahnya ini bukan kawasan industri ya, pemukiman gitu. Kalau kawasan industri ya saya nggak bisa apa-apa ya, karena ini pemukiman yang mana kita itu selalu terganggu gitu. Seluruh aspirasi masyarakat, apapun namanya, nanti kita akan tampung, kita akan pelajari, dan kita akan carikan solusi yang terbaik. Pemda DKI mesti berikan kontribusi, karena pajak-pajak itu diambil oleh DKI. Berapa kembali ke Bekasi? Sedikit. Jawa Barat juga tidak adil. Pemda Jawa Barat, Provinsi Jawa Barat yang nggak adil juga. Bekasi ini kan masuk lintasan yang dilewati oleh Jakarta ketika mau ke Bandung, kan gitu ya? Mau ke Jawa Barat. Jangan Bekasi jadi limbah dong. Harus ada bagiannya juga buat meningkatkan APBD. Pemda Bekasi juga jangan juga seenak di udara dia ngambil PBB, nggak ada kembaliannya. Mesti ada kembaliannya gitu, ya kan? Buat lingkungan misalnya, itu mesti ada. Berapa yang diambil? Kan banyak penghasilannya bukan PBB doang. Jangan rakyat ditekan PBB, hotel-hotel, mall-mallnya tidak dicekek sama dia gitu. Kita ini kan hinterland perbatasan ya, jadi beda-beda tipis lah antara DKI dengan Bekasi. Problemnya adalah ya khususnya dalam urbanisasi penduduk saja, mereka malam pulang, siang itu kerja, sehingga pertama ada menimbulkan dampak kemacetan lalu lintas luar biasa. Dan juga ya pada saat sekarang ini, karena jumlah penduduknya sedemikian rupa, banyak kegiatan-kegiatan yang harus kita persiapkan, pokoknya kayak infrastruktur, jalan dan lain sebagainya. Itu di dalam rangka untuk mendorong bagaimana ya keterkaitan keterbatasan ini dengan kita di Kota Bekasi. Khususnya daerah Pondok Gede, Bojonegoro yang berbatasan dengan DKI pasti ada dampak itu. Karena seperti kita tahu bahwa Kota Bekasi ini hampir 30-40% itu bekerja di Jakarta, yang mobilitasnya itu tinggi dan otomatis akan berdampak kepada persoalan jalan. Ngebedain DKI dengan non DKI, tidak menyebut Bekasi saya, nyalain tempat dari jalannya katanya, mungkin infrastruktur. Kita sadari itu memang beberapa infrastruktur kita yang berbatasan langsung dengan DKI itu masih perlu perbaikan. Contoh di pasar Pondok Gede Lama itu. Tapi sudah kita berupaya, sudah kita tangani. Kampung ini biarkanlah alami.
dia berproses, tidak perlu menjadi kosmopolit, tidak perlu menjadi kampung satelit, tidak perlu juga menjadi kampung metropolis, nggak perlu. Biarkan alami menjadi apa kampung ini, yang paling pokok orangnya disiapin. Berantas kebodohan, karena kebodohan musuh yang paling nyata. Kebodohan itu musuh paling nyata. Karena orang bodoh itu masih dekat sama kafir, sama kufur. واصلح وسهل ما قد تعوق يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلاق وآله ومن بالنبي تعلق يا ربي صل على محمد وآله ومن للحبيب عشاق صل على محمد ومن لحبل النبي توفاق يا رب صل على محمد